Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kakak-kakak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Oktavian, Ibu Ira, dan kakak-kakak yang lain semuanya. Semoga saja selalu dah enggak apa-apa. Semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang 10 macam penyakit hati ya. Kemarin sudah sampai nomor sombong. Ya, berarti sekarang keempat ya. Tapi sebelum kita doakan ini insyaallah Tantir beserta suami dan sinten Bu? Kimo. Nah, insyaallah akan Ibrahim namanya. Insyaallah akan melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah sukseskan perjalanan umrohnya, selamat hingga meraih umroh yang mabruroh. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan kalau nggak salah tanggal 29 Januari ya Bu ya? Enggak sekalian itu kan? Hari lahirnya beliau kalau nggak salah. Betul. Oh iya, betul ya, betul ya. Ya, kita doakan juga semoga beliau diberi panjang umur yang barokah, sehat walafiat, dan segenap harapan baiknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bicara tentang dengki, sekarang hasud. Sombong sudah, sekarang bicara tentang hasud. Hasud itu menghendaki keburukan terjadi pada orang lain. Itu hasud. Jadi menghendaki keburukan terjadi pada orang lain
Itu namanya hasud. Maka orang yang dengki itu seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Jadi orang dengki itu seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain mati. Jadi dengki itu bahaya. Membahayakan bagi pendengkinya itu sendiri. Cuman dia tidak menyadari bahaya itu. Anehnya ya tadi itu. Dia minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu hasud itu. Dan dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi mengingatkan aukamakal bahwa hasad itu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, menghilangkan kebaikan-kebaikan atau pahala sebagaimana api membakar kayu yang kering. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, kalau orang dalam hatinya penuh dengan kedengkian, naudzubillahi min syarri dzalik, maka dia akan cenderung berbuat zalim. Kalau zalim pada orang lain, apa konsekuensi di akhiratnya apa nanti? Kebaikan dia akan diambil oleh orang yang dizalimi. Orang kalau dengki pada seseorang, pasti kecenderungannya dia berbuat zalim pada orang yang didengki. Setiap dia berbuat zalim, berarti potensi kebaikan dia diambil oleh orang yang dizalimi. Makanya orang yang dengki itu, dia bisa kehilangan kebaikannya yang banyak itu, seperti halnya kayu yang membakar, api yang membakar kayu yang kering. Makanya hati-hati kalau sampai kita ingin sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain, itu namanya hasud namanya. Hati-hati. Berarti itu penyakit hati, hati-hati. Dan itu harus segera diobati. Karena kalau tidak, takutnya mengotori hati, bahkan merusak hati, bahkan bisa bikin mati hati. Ada mirip dengan hasud, tapi bukan penyakit hati kalau ini. Ini malah bagus. Dalam Islam diperkenankan ini. Sama mirip dengan hasud mirip. Cuman bedanya gini. Namanya ghibthah namanya. Ghibthah. Jadi ghin ba ta tak marbuthah. Ghibtatun, ghibtah namanya. Ghibtah itu gini. Ini bedakan antara, nanti insya Allah kita bisa bedakan mana hasud mana ghibtah ya. Gitu. Kalau hasud tadi saya ulang ya, kita ingin bersinar, tapi dengan cara memadamkan cahaya orang lain, itu hasud namanya. Jadi kita ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain, itu namanya hasud namanya. Kita ingin tampak tinggi dengan cara merendahkan orang lain, nah itu hasud namanya. Kita ingin tampak mulia dengan cara menghina orang lain, nah itu hasud itu namanya. Jadi dia menghendaki keburukan terjadi pada orang lain, itu namanya. Nah sementara kalau ghibthah itu enggak. Ghibthah itu gini kalau ghibthah itu, dan ini boleh dalam Islam. Kita ingin tampak bercahaya tanpa memadamkan cahaya yang lain. Jadi kita biarkan yang lain tetap bercahaya, namun kita ingin lebih tampak bercahaya. Ingin lebih baik lah kalau bahasa kita. Kita ingin lebih mulia, kita ingin lebih tinggi, lebih mulia, dengan tetap memuliakan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain. Artinya kita pengen tetap orang lain dalam kemuliaannya. Kita pengen orang lain tetap dalam ketinggiannya. Kita pengen mereka dalam kebaikannya. Tapi kita pengen lebih baik. Bisa dipahami nggak? Nah, boleh, tidak apa-apa. Allah. Jadi kita ingin orang lain tetap dalam kebaikan, tapi kita pengen lebih baik gitu. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu
dalam Islam diperbolehkan. Bisa dibedakan ya? Dua tadi, bisa ya? Kalau yang dilarang intinya apa? Hasud, ingin orang lain itu mengalami hal yang buruk lah gitu. Kalau sering dibahasakan dengan istilah ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Ingin tampak mulia dengan cara menghina orang lain. Ingin tampak tinggi dengan cara merendahkan orang lain. Nah, kalau ghibthah enggak. Kalau ghibthah itu kita ingin orang lain tetap bercahaya, tapi kita ingin lebih bercahaya. Kita ingin orang lain tetap dalam kemuliaannya, tapi kita ingin lebih mulia lagi. Kita ingin orang tetap dalam kedudukannya yang tinggi, tapi kita ingin lebih tinggi lagi. Sehingga nanti konteksnya apa kalau ghibthah itu? Konteksnya adalah fastabiqul khairat. Iya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Al-musabaqatu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, ini yang pertama. Izin dulu. Kemarin pulang jam berapa, Bu? Di pengajian? Jam berapa ya? Sudah subuh kan. Oh, berarti sampai siraman? Mboten, oh mboten. Siramannya sore, Ustaz. Oh, sore nih. Iya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya termasuk penyakit hati itu yang kelima. Sekarang yang kelima ya. Iya. Tadi 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah kikir atau bakhil. Kikir atau bakhil. Sebenarnya penyakit hati nggak cuma 10 ya. Cuman ini bahasnya 10 aja. Nanti bisa dikembangkan ke yang lain-lain kalau bisa ditanyakan atau apa. Kikir bakhil. Nah, ini harus didudukan perkara ini dengan tepat terlebih dahulu ya. Agar kita tahu kita ini bakhil atau tidak bakhil gitu. Karena kadang orang kalau nggak tahu ukurannya nanti rancu. Saya ambil contoh gini, saya sering sampaikan di banyak tempat ini. Ukuran pelit atau tidak pelitnya seseorang itu bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen, bukan. Bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan. Bukan itu ukuran. Karena ada orang itu ngomong ke saya itu gini, singkat saya. Dia itu Ustaz, kalau ke pengemis rajin ngasih, ke pengemis, ke pengamen, senang ngasih itu. Tapi utang saya nggak dibayar-bayar Ustaz. Nah iya, makanya nanti kita bahas ini. Iya, kalau ngasih ke pengamen, ngasih ke pengamen senang rajin, ke pengemis rajin. Tapi ngutang ke saya nggak bayar-bayar Ustaz. Iya, nggak tahu pokoknya gitulah. Tapi banyak Ustaz itu. Nah, iya, makanya ini supaya ya. Saya itu dengki Ustaz. Enggak sih, itu kesel yang wajar. karena didolimi. Sarul itu yang sering. Oh gitu ya. Ada bayar-bayar. Tapi disebutnya pakai servi. Ya. Baik, saya teruskan lagi. Sehingga kemudian kita nggak bisa nyetempel orang pelit hanya gara-gara dia nggak ngasih pengamen misalnya, atau nggak ngasih pengemis misalnya. Itu nggak bisa. Nggak bisa kita ngecap dia pelit hanya gara-gara itu, nggak bisa. Atau kita ngecap orang itu dermawan hanya gara-gara dia sering ngasih pengamen atau pengemis atau apalah. Jadi dalam Islam ukurannya itu gini, ini ukurannya ya. Kan kalau kita ngomong soal harta itu,
Di dalamnya itu ada kewajiban-kewajiban terkait dengan harta. Kalau kita peduli terkait dengan kewajiban-kewajiban harta itu, sampai situ dulu lah. Itu baru namanya dermawan. Syukur-syukur tambah dengan yang sunnah-sunnah ya. Kita ngomong yang wajib dulu aja. Kalau kita peduli pada yang level yang ini terutama, udah itu udah kan termasuk orang dermawan ya. Apa itu contohnya? Bayar utang pertama. Nomor 1 itu kewajiban harta itu bayar utang. Punya zakat Ustaz. Zakat itu andaikan bertemu dua kewajiban ya. Misalnya ibu-ibu wajib bayar zakat tapi bersamaan wajib bayar hutang. Mana dulu kira-kira? Hutang. Di masa Nabi terjadi ada dalam fikih sunnah saya sabik itu. Seorang sahabat datang, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya harus bayar hutang. Tapi saya juga harus bayar zakat. Mana dulu? Hutang dulu atau? Hutang satu. Yang kedua zakatnya. Peduli nggak kita ngeluarin zakat pada harta kita? Dan kewajiban harta yang lain seperti nafkah kalau kita suami, Pak. Kewajiban di lingkungan ada nggak? Kewajiban bayar IPL misalnya atau apalah. Kewajiban bayar SPP kalau kita ada masih punya siswa atau mahasiswa dan seterusnya. Assalamualaikum. Jadi ada nggak kita peduli dengan yang wajib-wajib itu deh? Gaji karyawan, gaji karyawan. Ini saya keraskan apa enggak usah? Enggak pernah. Alhamdulillah. Kalau ada yang justru Ustaz kalau di sini itu, iya. mereka telat lapor Ustaz. Oh gitu Sampai iya. saya itu gini, nggak butuh duit nih, saya Oh yang gitu. minta gitu. Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Artinya lapor ya Ustaz. Enggak. Iya. Sampai saya minta. Salah strategi menurut saya. Mestinya ditelatin baru pada mikir. Oh gitu. Orang Padang memang luar biasa itu. Kalau masalah uang, masya Allah. Mantap Ustaz. Gimana? Untung saya kenal orang baik. Masya Allah. Baik, saya ulang. Jadi termasuk ujroh ya, gaji karyawan. Bagaimana gaji karyawannya, lancar nggak nih? Itu seperti itu. Kita belum ngomong bonus ya. Ini baru ngomong yang pokok, kewajiban aja. Kewajibannya. Maka sampai situ, kalau kita peduli betul, tidak zalim lah dalam masalah ini, sampai sini sudah, insya Allah kita termasuk orang yang dermawan. Karena yang Allah tuntut berkaitan dengan harta itu, terutama yang wajib itu terutama itu. Baru kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ada nggak agenda untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk musola, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Kalau orang tua kewajiban tadi ya, misalnya. Ada nggak agenda untuk itu, untuk bla 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 bla. Maka ketika kemudian kita ada agenda untuk yang sunnah-sunnah, termasuk kalau gaji bonusnya Bu ya misalnya. Jadi ya bonus untuk karyawan maksudnya. Insya Allah tante insya Allah sih bonusnya ada lah. Ya. Betul ada ya insya Allah. Ada nggak kakak-kakak ada nggak? Bonusnya ada nggak? Ada. Saya mah. Oh ada ya. Ya pokoknya dinilai sendiri lah tante nanti ya. Karena ngajinya pas bab ini soalnya ini. Nah, kalau ternyata bos kita misalnya dengan yang sunnah-sunnah, artinya yang nggak wajib tapi dipedulikan hal itu ya berarti insya Allah dan semoga ya kita udah termasuk orang yang nggak pelit insya Allah. Dan tadi saya ingin kembali pada apa yang saya katakan di awal tadi berkaitan dengan pengemis atau pengamen atau apalah. Dalam Islam itu rumusnya cuma satu ya. Kalau Anda mau kasih, kalau enggak ya mohon maaf. Gitu. Nah, terus saya sering sarankan kalau kita tidak memberi dalam hati itu ngomong dalam hati, ya Allah, saya niat mau ngasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan. Jadi ya biar kita bukan pure murni menolak tidak memberi, tapi lebih kepada karena kita ingin memberi yang lain yang lebih jelas membutuhkan insya Allah. Itu seperti itu. Kemudian yang keenam itu kikir. Jadi udah dipahami insya Allah kikir ya. Yang sama. Artinya bisa dipahami insya Allah ya.
Jadi biar Anda nanti bisa ngukur tadi, jangan sampai dia rajin ngasih pengemis dan pengamen tapi utang nggak bayar-bayar tadi. Nah, itu dia merasanya udah dermawan itu. Padahal kewajibannya aja belum ditunaikan. Atau seperti yang saya pernah sampaikan di sini ya. Pernah cerita nggak saya sini tentang ada orang yang rajin sodako tapi bangkrut? Nggak tahu ya? Oh, jadi gini. Di sebuah masjid saya presentasi masalah zakat Bu di daerah Bintara sama di daerah Cakapermai. Begitu selesai presentasi tentang zakat itu ada 2 orang di tempat yang berbeda ya. Itu menemui saya. Tapi kasusnya sama, menarik. Dia ngomong gini ke saya, astagfirullah Ustaz, berarti selama ini saya nggak pernah zakat Ustaz. Selama ini saya sodako aja, nggak pernah zakat berarti. Karena kan zakat kan beda sama sodako kan. Saya terangkan lah itu. Saya bilang sama beliau, ya udah Pak, ditaubati, mulai sekarang keluarkan zakatnya. Mulai sekarang keluarkan zakatnya. Apa jawaban beliau? Saya sudah bangkrut Ustaz. Coba bayangkan rajin sodako tapi bangkrut. Nah, bagus. Rajin sodako tapi bangkrut. Padahal dalam Islam disebutkan dalam satu hadis aukamakal mana kasat malun min sadaqati. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sodako. Tapi ini kok rajin sodako malah bangkrut. Ternyata tadi itu. Iya, kenapa? Iya, ternyata tadi itu. Beliau ini rajin sodako, tapi selama ini gak pernah zakat karena gak ngerti ilmunya zakat saat itu. Harus paham. Iya, sehingga dia seperti orang yang rajin sholat qobliyah subuh tapi gak sholat subuh. Rajin puasa Senin Kamis tapi Ramadan gak puasa. Kayak gitu jadinya. Naudzubillah min syarri. Nah, jadi orang seperti ini ya ada gitu maksudnya. Terus dia nanya ke saya, kan ada 2 orang tempat yang berbeda ya. Saya bilang gini, ya udah ditobati aja Pak, ditobati. Terus saya sarankan gini. Sekarang setiap kali Anda sodako sekarang ini, jangan niat sodako, niat zakat. Niat bayar utang zakat sampai dulu yang enggak sampai keluarkan itu. Ditobati. Terus niat siapa kali sedekah diniati zakat aja. Jadi serahkan kepada mustahiknya. Saya bilang gitu. Salah satu di antara mereka setelah beberapa waktu itu cerita ke saya. Alhamdulillah Ustaz. Saran Ustaz saya lakukan, saya tobati masa lalu saya yang enggak pernah zakat itu. Sekarang setiap kali sedekah saya niati zakat untuk bayar utang zakat saya yang dulu tidak pernah saya lakukan itu. Qadarullah salah satu di antara mereka itu yang cerita ke saya tapi ya, yang satu saya nggak tahu. Itu keadaannya diperbaiki oleh Allah. Keadaannya diperbaiki oleh Allah. Nah, makanya hati-hati. Itu seperti itu. Kalau dulu guru saya sih berpesan gini. Walaupun kita belum wajib zakat, biasakan aja tiap tahun ngeluarin zakat mal. Itu guru saya cerita gitu. Karena zakat itu kan dikeluarkan walaupun tidak pada seseorang yang dia wajib zakat, diniatkan zakat kan boleh, tidak apa-apa. Toh andai kan dia bukan zakat, maka jatuhnya sedekah gitu. Kayak gini loh, zakat itu kan boleh dipercepat. Zakat itu boleh dilebihkan. Pas itu harus, kurang tidak boleh, itu zakat. Jadi zakat itu tepat pada waktunya, persis ukurannya itu harus, itu yang wajib maksudnya. Itu yang wajib. Lebih boleh, kurang dikit tidak boleh. Makanya menunda pembayaran zakat kalau sengaja tanpa uzur itu zalim, tidak boleh. Kalau di fikih sunnah saya sabik itu diancam. Kalau ada orang dengan sengaja menunda pembayaran zakat karena padahal tidak ada uzur ya, sengaja, itu berarti dia menahan hak orang lain di dalam hartanya dan itu merusak keberkahan harta itu, merusak keberkahan pada harta itu.
Makanya kapan hari ketika ada orang mengatakan, saya udah niat keluarin zakat, dikeluarin uangnya. Enggak, tetap di rekening saya. Jangan keluarin. Keluarin. Uang itu jangan di rekening sampean, jangan menyatu dengan uang sampean ya. Keluarin. Gitu. Namanya sudah dikeluarin zakatnya, diniatkan keluar zakatnya, keluarin uang itu dari rekening itu. Adapun pendistribusiannya nanti terserah jenengan. Biar kayak tersplit. Iya betul. Bahwa ini sudah keluar ya Allah. Sekian, insya Allah sekian miliar dengan tahun ini lah. Ada zakatnya insya Allah. Betul lah. Itu seperti itu. Bisa kali kan sebagai zakat. Itu seperti itu. Doain Ustaz lebih. Daya amin. Apalagi mau umroh ntar ya. Tapi kan zakat kan harus sudah setahun dulu kan, gitu kan? Nah, iya, itu kan Nah, itu harusnya. Tapi kan zakat boleh dipercepat, Pak, zakat itu. Jadi zakat itu boleh dipercepat. Misalnya Bapak haulnya Ramadan. Bulan Sya'ban ada kerabat anaknya mau kuliah butuh duit. Miskin termasuk beliau. Mustahik zakat kan. Bapak percepat zakatnya dikeluarkan enggak apa-apa. Nanti pas oh, buat bayar kuliah itu boleh? buat modal usaha bisa sekolah Oh, boleh. Siapa yang mau zakat kemana? Jadi zakat itu sebentar, saya mau terang dulu. Zakat itu sebentar. Saya sampai dengan hari ini nih. Saking seringnya orang nanya soal zakat. Boleh nggak Ustadz kalau zakat kita belikan sembako? Boleh nggak Ustadz kalau zakat kita belikan pokoknya konsumtif lah gitu ya. Zakat ini zakat mal ya maksudnya. Kalau zakat saja. Zakat mal itu sebaiknya itu didistribusikan secara produktif dan atau solutif. Produktif itu misalnya modal usaha. Modal usaha itu atau beasiswa sekolah misalnya. Itu bentuknya itu gini misalnya. Ada kita punya tetangga, punya saudara. Dia pinter nyopir, tapi nggak punya SIM. Kita belikan dia SIM supaya dia bisa kerja nge-Grab atau Gokar atau apalah. Jadi zakat kita kasih ke dia dalam bentuk SIM. Kita buatkan dia SIM. Misalnya. Atau misalnya ada orang dia butuh motor ini misalnya. Kasihan ngajar pakai angkot nih misalnya. Maka dibelikanlah motor walaupun second apa. Yang penting dia bisa ngajar sambil pakai motor misalnya. Itu boleh begitu. Atau ini ibu-ibu jual gorengan kompornya udah jelek banget. Kita belikan kompor baru buat dia. Boleh, Pak. Produktif itu. Atau solutif. Pelunasan utang. Kalau solutif itu yang paling real itu gini, di samping utang ya. Atau bayarin kontrakan guru TPQ sampai beberapa bulan ke depan biar dia nggak pusing bayar kontrakan ke depannya. Itu solutif. Atau gini, Pak. Ini insya Allah yang pernah miskin pasti tahu ini. Yang pernah miskin pasti tahu. Pernah Pak Mas? Iya. Enggak, yang ini pokoknya saya cerita aja. Saya nggak tahu kalau di perumahan ya. Kalau di perkampungan itu kan ada ibu-ibu yang jual sayur itu, Kabit. Jual sayur itu. Atau toko-toko meracang versi ala Madura atau macam-macam. Itu coba samperin itu, ibu-ibu warung atau bapak-bapak warungnya itu samperin. Siapa aja yang ngebon di sini? Tanya. Yang punya utang siapa aja? Ngebon itu utang. Siapa aja yang punya utang di sini? Nanti insya Allah akan keluar buku besar itu. Ada buku besar. Biasanya orang dia punya ibu besar itu punya buku besar itu. Atau buku panjang. Terus langsung keluar catatannya. Ini. Sutiem 200.000. Nanti saya terangkan kenapa kok ini ya waginem tukinah apa itu ya. Itu
punya utang 100.000, 150.000. Mereka utang apa coba? Sebagian nenek-nenek itu. Ya nenek-nenek atau ya kita sasaran kita yang sepuh-sepuh ya kakak-kakak tergantung kalau memang dia beban hidupnya cukup berat juga kita kasih misalnya. Itu ternyata mereka itu kadang untuk membayar ke tukang sayur secara cash langsung kan tidak ada duit kadang. Nah, mereka sudah saling tahu lah. Untuk seminggu ini saya ngutang kangkung, terasi, telur tadi, kadang apalah. Iya minyak goreng juga misalnya. Iya minyak goreng. Wes itu kadang baru bayar itu nanti kalau suaminya gajian atau kalau pas anaknya gajian itu atau dapat santunan dari RT gitu. Nah itu coba kalau jenengan ngomong ke tukang sayurnya, udah ada itu yang sepuh-sepuh itu saya tutup berapa ketemu misalnya. Tutup semua kan? Ya. Nah kenapa? Iya kita tutup. Terus ini saya nitip. Tapi harus yang amanah ya. Kalau yang nggak amanah ya wassalam juga ini. Kita titip ke tukang warung yang kita percaya itu untuk ibu ini belanja ke depannya pakai uang ini. Jadi jangan dihitung utang lagi. Nah, karena beliau sudah ikut dibayar ini. Kadang kita perlu pesan juga, nggak usah ngomong-ngomong kalau sudah dibayar, tapi jelas ini nggak usah utang dah. Gitu. Bilang sudah ada yang bayar. Nggak ada ijab kabul, saya niat zakat itu nggak ada. Yang penting kan sampai pada mustahik. Yang penting sampai pada mustahik. Bukan ya zakat fitrah itu kan salaman sama orang masjid. Itu kalau melalui amil. Kalau melalui amil itu memang sepatutnya muzaki menyebutkan ini zakat supaya apa? Supaya amil tahu bahwa ini adalah zakat. Begitu, Pak. Kalau nggak tahu boleh. Kalau kita niatnya zakat itu. Betul. Kalau Bapak langsung ke mustahik nggak perlu gitu. Ya, Bu. Tadi mau ngomong apa? Bapak apa Ibu dulu? Saya pikir harus itu. Enggak, betul. Ya, ini zakat ya. Betul. Yang penting niat kita sendiri. Ada. Tadi Ibu betul sih, Sampun. Oh, nggih ngomong. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya punya mertua perempuan yang Saya ada mertua. sudah berpulang. Oh, berpulang deh. Baik sekali, beliau itu selalu ini ya, hal-hal yang menyangkut hak orang tuh kan beliau ini agak galak gitu Ustaz, tegas gitu. Padang. Padang. Iya dong. Oh. Jadi kalau bilang tuh kenceng tegas gitu Ustaz. Iya. Jadi, misalnya jangan pernah menunda hak orang, keringat belum kering harus membayar kayak gitu. Zakat juga gitu Ustaz. Setiap kali punya uang tuh zakat dulu ini. Pokoknya hal-hal Alhamdulillah. itu dia keras Cocok. banget. Iya, keras banget. Terus. Keras, kadang-kadang cenderung keras itu, Nggih, tapi nggih. begitu dengan saya menyadari, oh ternyata ini pelajarannya. Nah, saya tanya Ustaz, kalau zakat mal itu kan tadi Ustaz bilang bisa untuk orang berhutang. Betul. Misalnya, Goreng. ya misalnya kita punya teman atau siapalah gitu Iya. berhutang sama kita, Iya. dan kayaknya udah kayaknya Nggak ada berat harapan. lah gitu ya, tidak ada harapan gitu. Mau dilunaskan kok sayang gitu. Mau kita anggap lunas kok sayang gitu. Sudah kan kalau suami saya itu nagih itu 3 kali, sesudahnya Oh gitu. sudah. Oh gitu. Sesudahnya nagih tetap kamu tagih 3 kali, udahnya ya udah gitu. Nah, tapi saya tuh kadang dalam hati itu begini Ustaz. Saya tahu kehidupannya dia sudah mulai membaik gitu ya. Tapi saya nih mau nagih kok piye gitu. Terus misalnya nih Ustaz, saya kadang tuh mikirnya gini, kok kasihan ya nih orang tuh punya hutang gitu. Dalam hati saya itu Ustaz. Cuman saya pekewo kalau mau nagih gitu. Nah, berarti itu saya gini, apa ini aja ya diniat biar dia terlepas dari hutang itu, apa diniatin aja ya zakat gitu untuk bayar hutang dia, tapi tanpa dia kita ngasih tahu atau memang ya udah diikhlaskan aja begitu Ustaz. Baiknya itu gimana? Iya. Maaf nih.
Ya kalau ibu nanya ke saya, yang lebih baik diikhlaskan aja. Oh gitu, tidak dihitung. Iya, kalau ibu nanya ke saya ya. Iya. Tapi kalau ibu merasa berat untuk mengikhlaskan, maka ibu bisa menganggapnya lunas sebagai zakat ibu kepada dia. Tapi begini, saya terangkan ini. Kalau ibu hendak menyatakan uang ibu yang ada pada dia itu sebagai zakat mal ibu tahun ini kepada dia misalnya gitu, maka ibu harus ada pembicaraan, harus ngomong. Kalau nggak ngomong berarti belum ada pemindahan hak nanti itu. Karena gini, beda sedekah sama zakat. Kalau zakat itu kan harus keluar. Kalau ibu tidak mengatakan berarti belum keluar kan. Kalau ibu tidak mengatakan ke dia, karena ibu tidak pernah menyerahkan fisik uang itu kecuali sekian tahun lalu dalam bentuk utang dia itu. Maka ibu harus ngomong, dan supaya orang yang dihutangi itu mengerti bahwa hutang pada dia sudah lunas, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu misalnya non saya jenengan semua panjang umur ya insya Allah, meninggal misalnya, maka dia kalau sesuatu nanti dapat hidayah, dia tidak ada lagi kesadaran untuk tidak harus membayar hutang itu karena sudah diikhlaskan untuk dirinya sebagai zakat itu. Makanya kalau itu sebagai zakat, sepatutnya lah panjenengan menyebutkan itu kepadanya, ya, supaya ada perpindahan hak dari jenengan kepada dia sebagai zakat. Karena kalau utang kan belum ada pemindahan hak itu kan masih hak ibu itu. Tapi kalau sudah ibu nyatakan untuk dia sebagai zakat, berarti sudah ada pemindahan hak di situ. Nah, terus kemudian dan dia juga punya kesadaran bahwa utang dia pada ibu sudah dinyatakan selesai sebagai zakat mal dari ibu untuk dia. Ya, kalau dia tersinggung gimana Ustadz? Ya, konsekuensi. Memang begitu. Kadang ada orang yang modelnya kadang dibilang zakat malah tersinggung. Sok-sok tidak mau diberi keringanan, padahal sebenarnya yo. Tapi memang keras kepala kadang sebagian orang. Ini kepalanya keras. Nah, kedua Ustaz, yang masalah kikir tadi Ustaz. Kita itu kan sering kali ya Ustaz, sering kali gitu ya. Misalnya nih, kita punya keluarga atau ya siapalah gitu. Nih gue mau bantu dia nih gitu misalnya. Tiba-tiba karena sesuatu hal gitu, misalnya tiba-tiba saya misalnya kita mendapati, oh ternyata dia kelihatan udah oke kok gitu. Maksudnya kan ada kan misalnya, maksudnya orang tuh sambat gitu, tapi ternyata kita lihat oke kok gitu. Nah, atau perilaku dia itu yang nggak ngenakin gitu loh, misalnya gitu ya. Tiba-tiba itu mengurungkan kita gitu, nggak jadi deh gitu. Nah itu saya tuh sering perang batin. Ini nih godaan setan, apa ini nih emang begitu ya? Nah, kalau saya tanya suami itu saya bilang itu sunatullah, orangnya berarti memang terhalang rezekinya kayak gitu, Ustaz. Itu sebenarnya di mana, Ustaz? Ya. Saya selagi uang itu masih di ibu, berarti ya terserah ibu. Mau disampaikan ke siapa? Ya maksudnya dialihkan. Iya enggak apa-apa kan belum haknya dia juga kan? Belum. Iya, belum. Ya terserah ibu. Tapi Enggak ada masalah masalah. yang hati itu tadi gimana, Ustaz? Begini ya, saya cerita aja dulu deh. Saya itu kalau dari arah Bekasi sebelah kiri itu ada SPBU Vivo itu. Kalau pagi itu ya kalau apa? Sebelah kiri ya. Di depan berhadapan dengan sel ya, berhadapan dengan sel. Ya. Itu kalau pagi itu ada bapak-bapak. Kalau saya pulang kuliah subuh kalau ngisi situ ada bapak-bapak yang kadang membantu mobil yang keluar lah. Wajahnya ke Pakistanan gitu. Iya, tapi kuyu ya seperti orang nggak penuh gitu ya, sudah nggak penuh. Nggak penuh. Iya. Oh, nggak dong. Nah itu saya kadang ya dengan izin Allah saya suka ngasih beliau lah. Saya ngasih beliau
Satu saat ketika saya ngasih itu, kan beliau lagi duduk istirahat. Saya mau ngasih kan ke dia itu, ngasih sedikit uang dengan minuman atau kadang dengan makanan saya kasih gitu. Pas saya kasih itu, beliau lagi ngeluarin rokoknya itu. Rokoknya bukan eceran, rokok penuh, masih baru. Enggak tahu mereknya apa, tapi bagus, rapi gitu rokoknya itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ngeluarin rokok. Jadi saya mau kasihan jadi nggak jadi kan akhirnya kan. Gara-gara pas mau saya kasih, beliau dengan enteng ngeluarin rokok. Bukan perokok biasa, perokok yang mahal lah ya. iya. Jadi enggak enggak pas gini Pak. Kalau maaf ya, kelasnya sopir kan kadang rokok satu eceran gitu Pak, 1 2. Ini enggak, dia ngeluarin rokok 1 pak gitu, 1 pak. Kan 1 pak itu berapa rokok sekarang? Yang rokoknya? Iya. Apa? Ada yang iya. Macam-macam berarti ya. Ya, artinya beliau merokoknya iya, dan bukan 1 2 tapi 1 pak gitu rokoknya. Nah, terus sempat terjadi pergulatan batin itu saya. Terus saya cuma ngomong gini, saya tidak akan menghalangi apa yang memang saya niatkan untuk saya berikan kepada beliau. Ya, sekarang kembali pada hati saya, kalau pas ngasih saya kasih, kalau enggak ya enggak. Jadi bukan gara-gara apa yang saya lihat itu terus pokoknya orangnya saya blacklist deh. Enggak. Artinya kalau saya memang lagi pengen bantu ya udah saya bantu aja. Kalau memang lagi gak pengen ya berarti bantu yang lain gitu aja. Udah gitu aja. Jadi ibu nggak usah terus terbebani. Terus kemudian kata hati ibu tadi itu tidak berarti langsung ibu jangan diniatkan untuk memblacklist dia. Tapi kita sebatas ya enggak sih, hati saya lagi pengen yang lain gitu aja. Gitu aja. Jadi saya sebenarnya lihat beliau pun juga biasa, walaupun saya sempat melihat beliau ngeluarin rokok itu. Ya, saya biasa aja, enggak terus kemudian saya enggak. Saya mau nanya kan. Iya. Ini soal balik lagi nih zakat nih. Kalau apa? Berarti ini bab pelit belum selesai ya, bab pelit ini. Ya, Gitu. kan masih menyangkut Iya. kewajiban ya. Iya, terus. Kalau enggak, ini jadi sedap juga jadinya. Enggak. Kita kalau misalkan apa sih? Ya, saya tuh ada asuransi kan. Nggih. Asuransi, nah, sehingga duit itu nggak pernah kumpul. Nggih. Gitu, harus bayar asuransi. Nah, nanti setelah sekian tahun baru ada yang balik lah, gitu kan. Nah, sehingga satu itu, terus yang kedua yang ya kadang-kadang ada aja yang minjem duit gitu kan. Nah itu kalau ada yang minjem duit gitu segala macam, masyarakat tuh yang mana yang harus didahulukan gitu kan. Nah terus karena nggak ada ininya apa sih istilahnya apa nunggu asuransi selesai terus nanti ini ini berarti misalkan asuransinya cair gitu ya, berarti baru bisa saya bayar zakatin atau gimana sih kan? Termasuk juga yang kalau ada yang pas ini ada lebih ada minjem gitu kan. Baik. Yang pertama itu juga balik sih. Iya. Balik lagi ke ikhlasan. Iya. Yang pertama itu gini, yang pertama. Sebagai pasangannya saya speechless. Sudah 3 kali tagih. Kalau uang yang kita keluarkan, terutama yang Bapak bilang di asuransi tadi itu tipe uang yang Bapak tidak punya kuasa untuk menggunakannya sewaktu-waktu. Tidak liquid. Jadi apa itu namanya? Tidak liquid. Ini pakar ekonomi. Maksudnya gimana maksudnya? Iya, nggak gampang dicairkan. Nggak bisa cairkan kan? Iya. Nggak gampang. Nggak gampang dicairkan. Artinya gini, iya itu uang saya, tapi begitu mau ngambil kan ribetnya bukan main, malah kena penalti ya Kak Fidel. Apa? Enggak. Bisa angus malah. Malah bisa angus malah. Wis gampangannya kan uang itu udah keluar kan, dihitung sebagai uang keluar kan. Bahwa nanti suatu saat dia akan kembali menjadi hak Bapak penuh yang bisa Bapak manfaatkan.
Maka sependek yang pernah saya baca di dalam fikih sunnah seingat saya itu kalau model uang seperti itu ya sudah nunggu nanti aja. Enggak. Jadi tiap tahun Bapak ngitung zakat itu yang itu nggak usah dihitung. Jadi yang di asuransi yang apa tadi itu yang nggak jelas itu nggak usah dihitung itu. Nanti begitu real kembali kepada Bapak baru Bapak keluarkan zakatnya. Itu seperti itu. Itu satu. Yang kedua kalau ini pinjam orang gitu maksudnya. Ya udah ngumpul terus tahu-tahu ada yang pinjam gitu. Nah, terus pertanyaannya apa kalau itu? Kan ya mungkin itu bagian yang harus saya zakatin. Tapi tiba-tiba ada yang butuh gitu. Itu yang mana gitu loh? Itu sudah waktunya Bapak ngitung zakat memang itu. Udah waktunya atau belum sih, belum. Oh, belum. Tapi Jadi udah keambil duluan gitu. Iya udah pinjamin dia dulu aja nggak apa-apa. Kan Bapak belum wajib itu pas dia pinjam kan di pas waktu di mana Bapak belum waktunya ngitung zakat kan. Belum haulnya kan. Enggak, cuma pas dihitung-hitung karena belum balik-balik jadi kecil jadinya kan. Enggak apa-apa kan memang faktanya memang uang Bapak masih dipakai orang. Contoh gini. Kan Bapak tadi saya bilang haulnya bulan Ramadan. Misalnya gitu ya. Terus Bapak dapat duit di bulan Rabiul Awal misalnya gitu. Baru dapat duit. Tahu-tahu ada teman yang pinjam misalnya gitu. Nah, Bapak kan belum ada kewajiban bayar zakat masih kan? Kan masih Ramadan. Ya Bapak pinjemin teman itu dulu aja nggak apa-apa kalau Bapak mau. Kalau Bapak mau tapi ya. Karena ada yang nggak rela katanya. Kalau sampai Ramadannya nanti nggak dibayar-bayar gimana? Ya sudah nggak usah dihitung. Nanti ya usah dihitung. Nanti begitu dia bayar, maaf ya telat nih setahun lebih nih baru bayar, tek di fikih sunnah ya, langsung keluarkan zakatnya seketika. Karena iya seketika. Jadi seketika langsung keluarkan zakatnya seketika itu. Selama belum dibayar nggak usah dihitung. Saya punya jamaah itu temennya pinjam sama dia 850 juta untuk modal pilkada sekian puluh tahun yang lalu. Nggak balik, kayaknya sampai sekarang juga nggak balik kayaknya sampai sekarang. Iya. Iya. Atau saya ibaratnya disimpelin pertanyaan. Berarti nanti si bayar zakatnya itu kan dilihat nisab kan saldo kan fluktuatif ya. Iya betul. Berarti nanti dilihat nisab yang paling rendah minimal. Iya. Biar itu nggak gampang kan saldonya fluktuatif. Iya. Di bulan tersebut kan ada yang minjem nih ceritanya. Iya. Iya berarti kita itu yang paling rendah aja. Iya. Nah tapi nanti saya terangkan dulu. Oke. Iya. Enggak. Ini saya terangkan dulu. Memang kalau kita pakai teori haul dan nisab, mungkin kita nggak akan pernah zakat. Terutama untuk orang yang uangnya sibuk ya kan ada uang itu keluar masuk nggak masuk kan ada itu. Semoga kita semoga Allah. Semoga Allah berkahi kita semuanya, amin insyaallah. Nah, kalau yang kita ngikuti teori itu kapit, memang betul. Bahkan kita mungkin nggak akan pernah zakat karena saya punya jamaah itu begitu dapat uang dia langsung belanja armada baru terus gitu. Jadi dia nggak pernah pegang uang dia. Nah terus gimana cara zakatnya tadi? Wah ini kalau pakai teori itu udah nggak pernah ketemu. Akhirnya gini, di dalam fikih sunnah itu ada pendapat yang mengatakan begini. Udahlah tetapkan saja haulnya. Begitu sampai haulnya itu uang yang ada saja itu. Yang nggak ada nggak usah dihitung, yang nggak ada kok. Maksudnya nyangkut di orang itu, yang ada itu dihitung zakatnya. Nah itu dengan ketentuan apa tadi? Nisab yang ya seadanya itu, nisab seadanya itu. Kalau misal gini Ustaz, kenapa? Nih belum haul nih, dia punya duit nih belum haul. Terus saya awalnya kan Ramadan. Di bulan sebelum Ramadan tuh beli rumah, beli mobil, ya. Karena kebutuhan atau karena helah hukum? Invest aja gitu Ustaz. Invest, baik. Berarti bukan karena menghindari kewajiban zakat ya bukan ya? Iya, enggak. Ya sudah. Bukan niat. Bukan helah. Kalau bukan helah nggak apa-apa. Berarti nggak dihitung gitu.
Enggak, karena kan zakat kan tidak semua harta wajib keluarkan zakatnya. Rumah pribadi tidak wajib keluarkan zakatnya, mobil pribadi tidak wajib keluarkan zakatnya. Kalau saham Ustaz, Saham itu kan modal usaha ya. iya, itu. Tergantung. Jadi gini, kalau saham yang dimaksud itu adalah saham, ibu beli saham di PT tertentu, Iya. yang ibu bisa sewaktu-waktu menggunakannya atau tidak? Enggak, ibu nggak punya kuasa kan? Yang Bisa. lola bisa. Oh bisa. Bisa. Sewaktu Walaupun mungkin dijual. oh dijual dulu. Iya. Enggak, berarti enggak bukan itu maksud saya. Sewaktu-waktu ibu nggak bisa menggunakannya kan? Artinya itu sebenarnya uang yang sedang ibu amanahkan kepada perusahaan itu untuk dikelola gitu kan? Tapi kan saya bisa jual Ustaz. Misalnya masa itu bisa dijual gitu. Iya, enggak kan akadnya kan nanti mudharabah itu. Ibu investasi kan? Iya, mudharabah. Ada Iya, waktunya. artinya uang itu diputer sama perusahaan kan. Betul. Nah, karena dia sedang diputer itu, selagi dia masih aktif muter itu, ibu nggak usah dihitung. Ibu ngitung hasilnya aja, Oh begitu dapat dividennya aja. dividen. Iya, dividennya aja. Itu yang harus dizakati. Itu ya, yang Jadi sedikit dong Ustaz. ibu mau banyak, enggak apa-apa. Zakat lebih banyak, tidak ada masalah. Kan saya katakan tadi misalnya, kalau misalnya menjadi terasa sedikit, nggak banyak misalnya, dibanyakin aja nggak apa-apa. Iya, ibu hitung yang harusnya nggak dihitung aja semua nggak apa-apa. Rumah dihitung harganya berapa, mobil nggak apa-apa dihitung semua, biar gede zakat nggak apa-apa. Iya, kan zakat itu dilebihkan boleh, tapi Hitungan jadi iya sedikit aja. betul. Ustaz, Iya, Bu. kan tadi kata Ustaz, kita kan penghasilannya belum sesuai dengan zakat nih Ustaz, misalnya. Tapi kalau ada niat mau zakat, gitu kan, berarti kita diperbolehkan. Nah, bagaimana nih cara nisabnya, cara hitungnya itu loh? Maksudnya, apakah per bulannya, misalkan nih bulan pertama saya dapat sampai haulnya itu misalnya dapat 12 juta misal. Ya kan? Nah kita kan mau ngeluarin nih Ustaz, nah apakah sama nilainya dengan berapa sih? 0,5%? 2,5%. 2,5% gitu kan? Apakah kita sesuai dengan itu atau harus gimana Ustaz gitu loh? Apa harus sesuai dengan yang dizakatkan gitu loh Ustaz? Gitu. Bagus. Jadi dari uang yang ada itu, yang kata Kak Ayu 12 juta itu, Mbak Ayu, ya wis itu keluarkan dari yang 12 juta itu aja. Gitu. Iya, nggak usah ngitung yang nggak ada. Enggak ya, maksud saya kan kita kan bisa nih, kita kan beda-beda nih ya. Misalkan saya berapa, lagi taruhlah selama 1 tahun saya 12 juta gitu kan. Nah berarti kita berhitung di keluar dari situ aja gitu. Iya. Jadi maksudnya bukan yang nggak ada gitu. Iya. Sesuai dengan apa yang kita dapat per bulan. Iya. Setelah haulnya berarti kita keluarkan dengan 2,5%. Yang ada aja ya uangnya. Yang kemarin sama Mbak Ayu dibuat beli ini itu nggak usah dihitung itu. Jadi Belum beli apa-apa Ustaz. Oh, iya. Cuma 500.000. Iya. Oh. Itu 1 juta. Masya Allah. Ustaz dia nih Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Boros banget Ustaz. Skincare 2 juta. Masya Allah. Baru beli rumah kemarin. Oh. Nggak usah. Amin. Amin. Ya wis, itu atau ada lagi sebelum saya tutup? Berarti kita baru sampai bab pelit ya. Ada satu. Nah Iya. berarti Saya enggak. Oh, kapit dulu ya. Enggak. Soal memberi zakat misal buat membeasiswai anak tetangga atau apa gitu. Iya. Kan itu di satu sisi kan ada sisi positifnya ya. Iya. Kan udah jelas membiayai beasiswa atau apa, Betul. modalin usaha Betul. produktif. Betul. Nah kan di sisi lain kan ada sisi apa favoritisme lah gitu ya. Jadi lebih mengutamain si tetangga X itu dibanding yang lain. Iya. Padahal kan zakat tanda petik ada 8 aspek sosialnya, Iya. biar tetangga apa nggak dibenci sama tetangga gitu. Iya. Ketika kita favoritismenya ke si X tadi, tetangga lainnya malah jadi nggak senang, jadi dilema itu. Enggak dilema juga sih kalau kita melakukannya pertama ikhlas karena Allah ya. Satu dulu. Yang kedua, artinya kita harus siap dengan segala risiko
ketika misalnya kebaikan kita disalahpahami oleh sebagian pihak, satu. Yang kedua, rumusnya tetap kita harus baik pada semua, walaupun tentu semampu kita. Artinya ke semua tetangga kanan kiri, yang kaya maupun yang miskin, semuanya kita harus baik. Bahwa kemudian kita tidak bisa menekan kemungkinan efek sosial dari apa yang kita lakukan, itulah konsekuensi namanya. Dalam dunia sosial memang kadang terjadi yang seperti itu konsekuensi. Jadi saran saya, ditata keikhlasan niatnya karena Allah dengan segala konsekuensinya. Kemudian yang kedua, tetap berusaha baik pada sesama walaupun kita tidak bisa, mohon maaf, menyenangkan semua gitu. Karena tidak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang kan, itu seperti itu. Tapi paling tidak kita berusaha mendistribusikan itu sesuai dengan yang keharusannya. Kalau saya itu gini, berusaha gini. Ada alasan kenapa saya memilih keluarga ini misalnya. Sehingga tidak ada alasan bagi keluarga lain untuk cemburu. Ya kalau kamu mau seperti itu, ya anakmu harus seperti itu juga misalnya gitu. Ya itu contoh aja sih misalnya. Jadi ya kenapa ini yang dipilih ya? Karena dia ada apa sebab-sebab yang menyebabkan ya misalnya gitu. Betul. Atau kita syaratkan, kita kasih beasiswa tapi syaratnya mau ngaji. Iya, ini mau ngaji, itu anakmu itu udah mau ngaji kan ya. Kalau mau itu gitu. Itu yang saya tahu, yang saya praktekkan di antaranya itu. Itu di antaranya. Itu. Nonton nggih? Ada lagi? Kak Welmi jarang-jarang. Mau tanya, bagaimana sikap kita atau apa yang harus dilakukan kepada orang yang ingin meminjam uang ke kita. Kita tahu nih orang ini mau berhutang, kita yang besar. Nah, basically kita tahu nih orang ini kalau minjam pasti nggak balikin uangnya. Nah waktu itu pernah keminjem gitu kan, terus dibilang mohon maaf lagi ini buat ini nggak bisa. Terus suatu ketika udah nih jeda beberapa hari gitu atau beberapa hari datang lagi minjem lagi, terus kan masa reasonnya sama gitu kan, kayaknya dia saya tahu kamu ada uang gitu Pak. Terus nolaknya itu gimana ya? Bagus. Oh ini nanya cara nolaknya sekian. Kirain. Karena kamu kuclok jadi aku nggak mau. Soalnya lebih senior ya Pak. Ya. Nanti aku malah Jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Ya kan begitu nih. Daya. Jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Itu gini, karena kalimat tauhid kita itu kita diajari oleh Allah untuk berani berkata tidak kepada ilah-ilah selain Allah. La ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid kita itu ngajari kita untuk berani berkata tidak. Nah, maka Kak Welmi harus belajar untuk berani berkata tidak, satu dulu. Kalau saya secara pribadi, kadang saya berhadapan dengan orang yang modelnya mirip-mirip kayak gitu. Kalau saya ngomong apa adanya biasanya. Maaf, saya nggak bisa minjemin. Nggak ada. Ada, saya bilang ada. Saya malah ngomong ada. Iya. Enggak. Enggak, biarin. Iya, tapi iya. Saya terserah dia ngomong apa. Ada. Cuma saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya nggak bisa. Kalau dia nanya terus, saya jelaskan nanti kenapa saya nggak pinjemin dia. Tapi biasanya orang dia sadar itu bahwa intinya saya lagi nggak mau, gitu aja. Jadi ada. Dia bingung deh itu. Dia bilang apa namanya? Dia bilang dikira saya nggak ada, ternyata saya ngomong ada kan. Dia agak shock mentalnya itu kan. Dia bingung dia mau ngomong apa, karena dia juga takut kalau saya ngomong apa juga ke dia kan gitu ya. Akhirnya saya ngomong apa adanya gitu. Saya mohon maaf. Saya kadang pesan ke istri itu gini, kalau ada orang tertentu dulu, nanti kalau dia yang datang nggak usah dipinjemin, kasih uang saja untuk makan. Saya bilang gitu. Iya, kasih aja untuk makan. Saya bilang gitu ke istri itu. Ya,
dengan segala konsekuensinya. Saya kira itu. Saya kira itu ya. Jadi nggak perlu khawatir kita dianggap pelit. No, saya biarin aja orang mau ngomong apa.